Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, COVID-19 atau Corona ini menimbulkan persepsi yang bermacam-macam di tengah masyarakat. Ada yang tidak peduli, dianggap COVID-19 itu tidak ada. Ada yang paranoid, yang takutnya luar biasa, sehingga dia tidak berani keluar rumah. Kalau ada tetangga yang terkena COVID, maka tetangga itu akan diusir bahkan dari kampung itu. Ada juga yang berpikir COVID-19 ini adalah konspirasi global untuk menimbulkan kekacauan dalam bidang ekonomi. Tentu ujungnya adalah keuntungan ekonomi. Semuanya masuk akal karena ketika kita mengamati apa yang terjadi di masyarakat, apa yang tadi saya sampaikan memang terjadi. Nah, pada pagi hari ini para santri, saya bertemu dengan Ustadz Nanang Kholidin. Beliau pernah terpapar COVID-19 dan pernah menjalani karantina selama 41 hari. Nanti akan kita berbincang-bincang dengan beliau. Baik, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Kepada para subscriber, saya sampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga vlog-vlog baru atau podcast yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog atau podcast yang informatif, yang menghibur. Syukur bisa memberikan semacam tuntunan bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan berbagai persoalan. Para santri, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya. Ustadz, gimana itu ceritanya panjenengan kok? Sekarang panjenengan dinas di mana? Di Kemenak Sidoarjo saya. Di Kemenak Sidoarjo ya. Di bagian apa? Di bagian penyuluh agama Islam ya. Penyuluh agama Islam ya. Apa toh yang di penyuluh agama Islam? Memberikan pemahaman tentang agama ya kepada masyarakat. Oh, kepada masyarakat ya. Tentang program-program Kementerian Agama di bidang agama kita menyiarkan seperti itu ya. Oh, gitu. Tinggal di mana? Saya di Sarirogo ya kebetulan. Oh, di Sarirogo. Iya ya. Kita lewati Sarirogo. Ya. Gimana ceritanya jenengan kok pernah terpapar itu apa rapid, kemudian reaktif, kemudian di swab itu gimana? Ya. Awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya ikut di petugas haji ya, di Surabaya. Saya ini insya Allah petugas haji nanti kebetulan tahun 2020 sebenarnya, akan tapi tidak jadi pada akhirnya nanti tahun 2021 katanya. Itu petugas haji. Saya ada pelatihan di situ dan ada satu narasumber yang kena. Nah, pada akhirnya semua peserta pelatihan haji itu harus dirapid itu melewati kecamatan masing-masing, lewat puskesmas masing-masing. Pada itu akhirnya petugas haji dari mana saja? Seluruh Jawa Timur ya. Oh, seluruh Jawa Timur. Berapa jumlahnya? Waduh, kalau itu banyak ya, sekitar 300-an gitu ya. Kemudian dirapid semuanya itu ya. Nanti dirapid semuanya. Rapid pertama saya negatif ya. Rapid pertama. Tapi rapid kedua 10 hari berikutnya, rapid kedua
saya positif. Pada akhirnya saya disuap, nunggu 1 minggu, negatif lagi, positif. Pada akhirnya saya harus ke rumah sakit ya. Itu sekitar tanggal 18 April saya dibawa ke rumah sakit ya, untuk menjalani istilahnya isolasi di sana. Kenapa kok ada rapid 1 kemudian rapid 2 itu? Saya tidak tahu juga. Itu prosedur yang ada pada kesehatan ya, mungkin seperti itu ya. Iya, itu. Pada waktu jenengan dinyatakan positif itu, apa ada gejala yang terasa di dalam diri panjenengan? Saya ketika dinyatakan positif itu, saya nggak ada gejala, karena awalnya itu karena saya sudah sakit ya. Jadi sebelum ikut pelatihan itu sudah sakit, badan panas, menggigil dan lain sebagainya. Dan ketika saya periksakan ke dokter, Anda ini tipes, hampir kayak tipes begitu ya. Tipes. Pada akhirnya ya saya diobati pakai tipes ya nggak apa-apa, tetapi agak sesak begitu ya. Agak sesak seperti itu. Gitu. Ketika dinyatakan positif, saya agak sesak memang, agak sesak, ada sesak di sebelah kiri saya, kebetulan seperti itu ya. Sehingga ya ketika itu saya dinyatakan positif, ya sudah. Ketika masuk di rumah sakit saya tidak terasa apa-apa ya. Saya nggak diinfus, saya nggak pakai itu namanya ventilator, nggak pakai juga, sudah biasa kami sudah seperti itu ya. Kenapa demikian lama? Itu nunggu hasil swabnya ya. Hasil swab pertama saya positif, hasil swab kedua positif, hasil swab ketiga saya negatif, hasil swab keempat saya positif lagi ya. Hasil swab kelima saya negatif, hasil swab keenam itu negatif ya. Itu antara swab satu dengan yang lainnya ya, nunggunya lama sekali. Saya nunggu yang terakhir, swab yang terakhir itu hampir 20 hari ya. Subhanallah. Hasil swab yang terakhir itu hampir 20 hari saya menunggunya itu. Berapa yang dirawat di tempat, di mana tadi ya? Di RSUD Sidoarjo ya. Oh, di RSUD Sidoarjo. Sekitar dari 130-an ya. 130? Ya, sekarang makanya penuh ya. 130 ya. Aktivitas hariannya apa? Apa enggak jenuh? Apa enggak? Jenuh sekali. Ya di kamar, terus ada ruangan di luar situ yang cuman tertutup semuanya sama kaca dan itu AC ya. Nggak bisa dilihat dari luar dan kita juga nggak bisa dari luar, dari dalam juga nggak bisa. Nah itu aja yang kita bisa lalu lalang gitu aja ya. Dan semua pakai APD. Semua perawat itu pakai APD, nggak bisa dijenguk, nggak bisa dilihat. Jadi nyun sewu, kita itu sudah kayaknya orang penyakitan gitu ya. Kayaknya seperti itu. Seperti Pak, itu ya. Itu SOP-nya? SOP-nya ya. SOP-nya memang seperti itu ya. Katanya SOP-nya. Ya, seperti itu ya katanya. Jadi kecuali positif tadi juga akan menanggung beban psikologis karantina ya. Tadi. Betul ya. Betul. Nggak bisa kemana-mana. Betul. Nggak bisa berkomunikasi juga, ya, paling betul. Dengan telepon mungkin ya. Pakai HP. Pakai HP bisa. Ya, alhamdulillah. Tentu gimana keluarga waktu? Ya keluarga ya panik ya. Ya. Untung alhamdulillah masyarakat setempat juga welcome, jadi nyupport alhamdulillah ya masyarakat setempat kami di Desa Sarirogo nyupport sekali ya. Enggak sampai kemudian ramai-ramai. Enggak ya, alhamdulillah enggak. Ya saling menjaga, ya saling membantu ya. Kami juga dikasih istilahnya itu makanan dan lain sebagainya. Dan kebetulan dari Pemda itu juga memberikan berupa makanan kotak itu ya. Untuk pasien atau keluarga? Untuk pasien dan keluarga. Jadi untuk keluarga nggak dirapid? Dirapid semuanya. Dan 2 kali juga ya. Pertama dan setelah 10 hari ya. Itu semuanya. Nah, alhamdulillah negatif semuanya. Alhamdulillah negatif semuanya. Itu ya. Perasaan apa ketika 41 hari di karantina itu yang paling berat panjenengan rasakan? Awalnya kami berontak memang dalam hati. Terus terang kami berontak. Kok bisa ya? Kok seperti ini saya? Seperti itu. Pada akhirnya itu timbul penyadaran ya. Penyadaran bahwa ini semuanya dari Allah. Ya. Seperti itu. Ya Allah, mungkin kami ini adalah makhluk-makhluk yang pilihan di hadapan Allah. Saya anggap seperti itu untuk membesarkan hati kami. Tetapi yang paling saya rindukan adalah keluarga.
dan tempat kerja serta masyarakat sekitar kami. Itu jelas kami rindukan. Itu yang sangat Kami sayang rindu, saya sangat rindu. Antar satu pasien dengan pasien yang lain bisa komunikasi? Bisa komunikasi 3 kamar. Berarti ketika puasa itu insya Allah saya hanya 3 hari yang tidak terawih itu ya, bersama teman-teman. Yang 3 kamar, satu kamar tadi atau dengan yang lain? Saya dengan di kamar yang lain. Kita terawih bersama, alhamdulillah. Dan sholat id saya juga di sana ya. Bersama-sama dengan teman-teman sekitar 8 orang itu ya. Ya, 8 orang lah. Kami sholat id di sana. Dan alhamdulillah puasa kemarin saya 30 hari itu nggak puasa. Alhamdulillah. Dan teman-teman saya juga semuanya seperti itu. Semuanya puasa, alhamdulillah. Sehingga di sana itu kami itu ya orang biasa seperti seger waras gitu deh. Makanya juga banyak. Makanya juga enak-enak. Jus, buah itu tiap hari vitamin itu dipupuk seperti itu kami terus, alhamdulillah. Saya terima kasih sekali dengan RSUD Sidoarjo. Oh iya. Ini untuk RSUD ya, apresiasi dari mantan penderita COVID-19. Moga-moga terus bisa ditingkatkan ke depan sehingga setiap pasien merasa optimis dengan dirinya sehingga memudahkan untuk bisa recovery, lekas sembuh. Kecuali dengan hal yang sedih, yang membosankan, yang barangkali ada yang menggembirakan sehingga tak terlupakan di 41 hari karantina itu. Di sana itu ya yang paling berkesan itu adalah teman-teman saya saling support satu dengan yang lainnya. Tidak peduli pilot, tidak peduli pejabat, tidak peduli tukang sayur ataupun satpam, kami satu menyatu ya, saling mendukung. Kamu sudah rapid? Alhamdulillah sudah. Hasilnya ya apa? Masih positif. Ya nggak apa-apa, karena gitu. Semangat terus, kita semangat seperti itu. Ya kalau sedih kita kasih semangat, gitu ya. Kadang-kadang saya juga, aduh siapa sih yang saya ini rindu dengan keluarga. Dengan anak-anak saya, dengan istri saya, itu rindunya bukan main. Tetapi alhamdulillah dengan teman-teman saya yang baik sekali, itu kami alhamdulillah ya disupport gitu ya. Satu dengan yang namanya iya saudara baru ya. Di antara teman-teman yang di karantina berapa jumlahnya waktu itu? 130 ya. Cuman yang bisa berkumpul itu ya sekitar 8 orang ya. Lah 8 orang itu sembuh semua? Alhamdulillah pulang semuanya ya. Alhamdulillah pulang semuanya itu. Tapi di antara 130 ada kabar yang misalnya iya ada kabar yang macam-macam ya. Mungkin. Ada ya, ada yang seperti itu ada. Para santri, ini pengalaman real bagi beliau Pak Anang Kholidin yang pernah betul-betul mengalami reaktif dan kemudian positif setelah di swab, dan beliau di karantina dan kemudian menyelesaikan juga program karantina dan sekarang sehat seperti semula. Oleh karena itu saya berharap informasi ini menjadi referensi bagi masyarakat, para santri, bagaimana seharusnya menghadapi COVID-19. Jangan panik ya. Jangan bingung, yang optimis. Barangkali yang terakhir ini Pak Anang, ada pesan untuk masyarakat, para santri khususnya. Nah, apa kira-kira yang harus dilakukan dalam situasi pandemi ini? Yang penting jaga sesuai apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu yang macam-macam seperti itu ya, cuci tangan dan lain sebagainya, dan jaga kesehatan ya yang penting, dan tetap berdoa kepada Allah, yakin Allah akan menolong kita. Seperti itu ya mungkin pesan saya ya. Terima kasih Pak Anang Kholidin, moga-moga terus sehat. Dan 41 hari ini menjadi pengalaman terindah yang tidak terlupakan. Tidak semua orang mengalami yang seperti panjenengan alami. Moga-moga itu adalah sebuah pertanda bahwa panjenengan termasuk orang yang istimewa karena disendirikan selama 41 hari. Tentu social distance ini kalau dihayati ada sesuatu yang sangat baik, karena memiliki ruang yang sangat terbuka untuk lebih melihat ke dalam diri.
Kalau biasanya kumpul dengan orang lain kita akan melihat banyak orang sehingga kadang-kadang tidak sempat untuk melihat ke dalam diri kita. Dan jenengan termasuk istimewa, 41 hari diberi ruang oleh Allah untuk lebih banyak melihat diri dan membangun komunikasi dengan orang lain, sungguh berdasarkan rasa saling mensupport, saling memberikan nasihat, saling mencintai dalam satu suasana yang sama. Terima kasih Pak Anang Kholidin. Demikian para santri, diskusi saya dengan Pak Anang Kholidin, seorang yang pernah mendapatkan pelajaran istimewa, sakit, kemudian karantina, dan beliau sembuh. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.